percaya Tuhan kalau Engkau akan provide setiap hal yang kami butuhkan dalam setiap musim hidup kami. Tuhan cukup buat kami. Tuhan selalu yang bisa mengenyangkan kami. Tuhan selalu jadi satu-satunya pribadi yang layak untuk kami sembah. That's why kami datang setiap minggu ke tempat ini Tuhan. Karena kami tahu ada hal yang Tuhan mau bicara sama kami. Kami tahu ketika kami datang ke rumah Tuhan ada damai sejahtera yang gak bisa dunia kasih sama kami. Tapi ketika kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan tempat yang aman. Ketika kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan jawaban. Ketika kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tahu ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kami. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan Kau datang bukan hanya dengan pribadi-Mu, tapi Kau datang dengan segala kuasa-Mu, Kau datang dengan segala hikmat-Mu Tuhan, untuk memperlengkapi kami hari ini. Thank you Jesus, thank you. Kau rapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami bisa mendengar firman Tuhan. Bisa menerima firman Tuhan dan biarlah Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman sama-sama katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Saudara boleh duduk. Selamat siang. Selamat siang, halo. Saya senang sekali bisa kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Endang dan semua tim leadership di Tang City. Thank you for the opportunity. Boleh gak kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang melayani hari ini. Buat teman-teman PW, teman-teman sound, media, lighting, thank you so much. Saudara, saya hari ini pengen share sesuatu yang sebelum ngomong sama, boleh gak? Oh ya oke, thank you. Sebelum saya ngomong sama saudara, percayalah Tuhan ngomong sama saya dulu. Jadi waktu saya mempersiapkan apa yang akan saya bawakan hari ini, wah Tuhan banyak beresin saya di bagian ini sebelum saya sharing ini kepada saudara. Nah, siapa di sini yang suka melakukan hal yang benar? Boleh angkat tangannya? Yang suka melakukan hal yang benar? Enggak semua, enggak semua. Suka gitu maksudnya, ya belum tentu kita semua selalu melakukan hal yang benar ya kan. Tapi siapa di sini yang suka melakukan hal yang benar? Boleh angkat tangannya saudara? Oke. Saya yakin semua orang pasti pengen melakukan hal yang benar, setuju gak? Ya kalau saya bisa, saya mau melakukan yang benar. Kalau ada kesempatannya, saya pasti pilih yang benar. Betul ya? Nah, saya juga orang yang pengennya melakukan hal yang benar sama saudara. Jadi, kalau orang Kristen biasanya pagi-pagi disuruh pendeta ngapain? Disuruh apa? Doa, betul. Suruh apa lagi? Apa saudara? Baca firman, betul. Sama. Ya, di rumah saya juga begitu hukumnya. Bangun pagi, baca Alkitab ya kan, berdoa. Tapi masalahnya saya punya satu distraction. Namanya? Jadi saya itu tahu sebenarnya kalau bangun pagi teh harusnya berdoa dulu. Tapi mohon maaf nih notifikasi udah 1000. Jadi apa daya saya buka WhatsApp dulu. Nah, saya buka WhatsApp awalnya balas chat. Tapi ada notifikasi, ada DM masuk, ada ini like foto. Bukalah yang namanya sosial media. Ini saya gak ngomongin Jemaat Tang City, enggak, ini saya. Saya bukalah tuh notifikasi dari Instagram ya kan. Saya buka. Terus ternyata saya baru buka HP kira-kira 5 menit. Masih punya waktu lah Tuhan ya kan. Oke 5 menit lagi lah Tuhan, boleh lah ya. 5 menit lagi, jajeng 3 jam kemudian ternyata saya baru lepas HP-nya gitu ya. Jadi apa yang saya pikir, ini kan cuma hal yang sementara. Cuman 5 menit doang lah Tuhan, boleh lah. Aduh 5 menit apa sih artinya Tuhan, kan abis ini gue baca Alkitab setengah jam. Boleh lah 5 menit, tahu-tahu 3 jam gitu ya. Sekali lagi saudara, jangan merasa terhakimi karena ini adalah saya. Saya nyeritainnya saya, tenang ya saudara, soalnya muka-mukanya kayak merasa terhakimi gitu. Enggak saudara, saya lagi ngomongin diri saya sendiri, oke? Nah, jadi kebanyakan saudara banyak
banyak ternyata kehidupan kita tuh beberapa kali saya temukan orang Kristen itu suka kayak gini. Apa itu? Saya tuh orang Kristen, saya tuh taat. Saya mau melakukan firman Tuhan. Kalau saya bisa. Nah, makanya saya kasih judul hari ini, khotbahnya adalah, boleh tolong keluarin? Agak Kristen, iya. Saya orang Kristen, enggak, saya agak Kristen. Nah maksudnya agak Kristen tuh gimana? Bukan agak lain ya, beda nih. Agak lain, orang Kristen yang agak lain, jadi agak Kristen namanya. Oke, nah jadi banyak orang Kristen yang saya temui, termasuk saya tadi saya kan cerita ya. Ada nggak orang Kristen di sini? Coba saya tanya, yang kalau di jalan, orang Kristen sih, di mobilnya ada stiker salib. Bahkan di belakangnya ada quote ayat gede-gede. Wes, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sedep banget kan. Tapi waktu di jalan, shung gitu ya kan. Ada gak saudara? Ada ternyata ya. Saya tuh juga pernah lihat saudara, orang Kristen lagi, kebetulan saya tahu gitu ya, kebetulan ini saya pernah ngeliat di gereja gitu. Nah kita lagi ngantri nih, cerita kita lagi di supermarket mau belanja bulanan ya kan. Nah terus kita udah ngantri ini baik-baik gitu ya. Tiba-tiba saya lagi ngantri nih pas di sini. Kok ada ibu-ibu nih biasanya. Ada ibu-ibu syung masuk antrian saya tanpa perasaan bersalah, tanpa nengok ke belakang. Kenapa? Kalau nengok ke belakang, nggak jadi dong. Ya kan? Kalau nengok ke belakang langsung merasa bersalah. Dia langsung masuk. Saya pikir ini siapa orang ini ya? Begitu saya lihat, wih saya kenal nih mukanya. Orang Kristen nih, tapi kok suka nyelak. Ternyata jadi orang Kristen itu lucu ya saudara ya. Karena ada orang-orang yang saya mau melakukan firman Tuhan, saya cinta Tuhan, saya pengen taat sama Tuhan. Tapi ada juga yang ngomong, aduh Tuhan saya kan masih manusia ya, masih bisa bikin salah lah Tuhan. Aduh Tuhan 5 menit doang gak apa-apa kali ya kan. Aduh Tuhan aku cuman iseng-iseng nonton, gak mungkin lah aku jatuh dalam pornografi. Ada, dikit doang mah gak dosa lah Tuhan, cuman iseng-iseng lihat kayak teaser-teaser dikit. Nah saudara tahu gak sih? Ada common quality atau quality yang hampir sama di dalam kehidupan orang Kristen yang seperti ini. Yaitu apa? Selective obedience. Apa sih selective obedience itu? Selective obedience itu adalah sebuah ilusi yang memandang bahwa untuk kita melakukan sebagian firman saja itu cukup. Padahal sebenarnya ini adalah bentuk ketidaktaatan. Saya kasih contoh. Coba kita baca sama-sama ayat ini. Ini saya bacain ya, ada Deuteronomy ulangan 5 ayat 33. Tuhan bilang gini, walk in obedience to some. To apa? Boleh baca yang keras? Walk in obedience to all, bukan some, bukan sebagian tapi semua. All the Lord has commanded you so that you may live and prosper. Keluaran 19 ayat 5. Now if you obey me fully and keep my covenant, then you will be my treasured possession. Coba saudara lihat kedua ayat ini. Apa kesamaan dari kedua ayat ini saudara? Ya silahkan regu A. Soalnya kalau ditanya itu diam semua, jadi harus saya tunjuk. Silahkan regu A. Apa kesamaan dari dua ayat ini? Kita count 5, 4, 3, 2, 1. Oke silahkan regu B. Regu B jawabnya apa regu B? Apa kesamaan dari dua ayat ini? What is that? Oke regu B abstain dulu, silahkan regu C. Taat sepenuhnya, regu D. Correct. Jadi kedua ayat ini punya karakteristik yang sama. Tuhan gak minta sebagian, Tuhan minta semua. God is asking not for your partial obedience, but our full obedience. Tuhan mau ketaatan yang penuh. Kalau saudara suka dengar senior pastor kita ngomong, kalau taat itu sama Tuhan kita harus melakukan exactly seperti yang Tuhan
perintahkan. Saudara pernah dengar senior pastor kita ngomong seperti itu? Nah, Tuhan tuh senang kita tuh kalau taatnya full, bukan separoh-separoh. If you do all, if you do completely, if you do fully. Kalau kita secara penuh mengerjakan perintah Tuhan. Kok kelihatannya kayaknya kita harus usaha dulu nih ya untuk mendapatkan kasih Tuhan. Oh enggak. Let me tell you gini ya. Alkitab dengan jelas tuh berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke surga tanpa melalui Yesus. Jadi intinya kita semua saudara itu punya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, ketika kita berkata bahwa Yesus adalah juru selamat kita saudara, Tuhan itu udah kasih kita yang namanya unconditional promise. Janji yang tidak pakai syarat. Apa itu janjinya? Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah unconditional promise. Jadi gak pakai syarat. Saudara mau baru terima Tuhan hari ini, saudara mau Kristen dari lahir kayak saya gitu ya. Atau saudara mungkin baru terima Tuhannya seminggu. Saya kira-kira diterima gak ya dalam kerajaan surga? Terima. Saya masih berstatus anak Tuhan gak ya? Iya. Tuhan sayang gak ya sama saya? Iya. Jadi kasih Tuhan, the grace of God, itu sudah kita terima ketika kita percaya saja sama Tuhan. Sudah. Karena karya salibnya kita bisa menikmati itu. Tetapi God's blessing, berkat Tuhan, beberapa itu conditional, punya syarat. Kok gitu? Yes, we are loved unconditionally, but we are blessed by obedience. Ada unconditional promises, seperti yang tadi Yohanes 3 ayat 16, tetapi ada yang namanya conditional blessing. Kayak gini, saya di sini mau tanya, di sini siapa yang sudah jadi orang tua? Boleh angkat tangannya? Nah, orang tua pasti akan mengerti maksud saya. Setiap orang tua itu pasti punya dua karakteristik ini yang takut akan Tuhan ya tentunya. Dia punya unconditional promise. Seperti saya kepada anak saya akan bilang, you know what, kamu mau ngeselin kayak apapun, mami tetap sayang sama kamu, bener gak? Tapi kalau kamu belum kerjain PR, kamu gak boleh main keluar. Bener gak orang tua? Ada yang namanya conditional blessing. Ada syarat untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu. Setuju ya? Bukan berarti kita gak sayang kan? Kita sayang. Tapi karena kita sayang, kita pengen dia dapatkan yang terbaik. That's why kita harus ajarin dia dulu. Ada tanggung jawab loh yang kamu harus lakukan sebelum kamu mendapatkan berkatnya. Sebelum kamu mendapatkan hak kamu. Kamu boleh makan snack. Kalau apa? Kamu udah habis ini makan sayur, makan daging, sama makan nasi. Betul gak para orang tua? Kalau kita kasih aja anak kita makan apa aja, ntar lama-lama dia bukan diabetes. Ntar lama-lama dia diabetes. Ntar pakai cuci darah segala, karena anak zaman sekarang jajanannya tuh banyak yang tinggi gula Bapak Ibu. Ini kenapa jadi ngomongin ke sini ya? Anyway, nah jadi seperti punya anak, I'm gonna love you. Gue akan sayang sama lu sebagai anak. Gue gak mungkin, gue sebagai orang tua gak cinta sama lu. Gue bisa kesel sama lu, I might not like you. Aku bisa gak suka sama kamu ya kan, apalagi mama kalau udah narik napas. Nah kalau udah keluar napas naganya itu ya. Nah itu saya mungkin gak suka sama kamu, tapi saya pasti sayang sama kamu. Betul gak para orang tua? Kamu ngeselin, tapi saya akan lakukan apapun untuk kebaikan kamu. Setuju ya? Nah seperti inilah kira-kira tensionnya Tuhan sama kita. Bukan berarti kalau Tuhan bilang, I love you no matter what. Itu artinya, oh saya kalau gitu bisa juga dong seks bebas sama siapa aja, Tuhan tetap sayang sama saya. Bukan berarti kalau Tuhan bilang, I love you no matter what. Artinya, ya udah Tuhan gak apa-apa lah saya nipu-nipu dikit. Kan Tuhan sayang sama saya, Tuhan ngerti lah. Ini gak korupsi Tuhan, ini cuman markup sedikit. Biar kantor tuh bayar saya lebih banyak. Kan usaha saya juga ada Tuhan. Enggak, ini enggak korupsi Tuhan, enggak.
Dikit aja. Ini enggak dosa pornografi Tuhan, enggak. Aku cuma nonton show yang 18 plus, 21 plus, padahal umur aku masih 15 plus. God doesn't want our partial obedience. Tuhan enggak mau kita tuh cuman sebagian taatnya. Tapi Tuhan ingin kita full taatnya. Yang enak mau, yang enggak ya Tuhan ngertiin aja lah. Tuhan sayang sama saya. Kalau suruh ke gereja, oke siap Tuhan. Kalau suruh jaga kekudusan, entar dulu Tuhan. Kalau suruh carousel, siap Tuhan. Bayar perpuluhan, entar dulu Tuhan. Kok diam nih? Hening sekali nih jemaat Tang City nih. Semoga saya tidak offend siapa-siapa ya. Cia. Tapi yang saya omongin ini firman Tuhan saudara. Ada loh model orang Kristen seperti ini. Bukan di WTC Tang City tentunya ya. Yesnya lemes nih. Waduh. Yang enak mau, tapi kalau yang enggak ya Tuhan tahu lah. Kan Tuhan sayang sama saya. Halo Bapak Ibu. Tuhan itu karena sayang sama Bapak Ibu. Tuhan pengen berkatin Bapak Ibu. Tapi berkatnya gak bisa datang tanpa kondisi ini Bapak Ibu. Tanpa ketaatan gak ada berkatnya. Padahal Tuhan sayang banget loh. Saya mau tanya sama semua orang tua, pengen gak beliin anaknya mainan setiap hari? Kalau ada duitnya? Pengen. Tapi kalau anaknya ngeselin tiap hari dibeliin gak tuh mainan? Belum tentu. Padahal kita mah sebagai orang tua pengen memberkati anaknya sama. Tuhan juga pengen berkati saudara. Tapi kalau kita hidup semau-maunya, maka Tuhan gak bisa berkati saudara. Bukan dia gak mau loh saudara. Kenapa? Karena dia sudah berfirman dan dia gak bisa deny firmannya. Dia gak bisa deny janjinya. Loh saya sudah ngomong, saya sudah kasih tahu kalau kamu mau dijaga sama Tuhan ada nih caranya. Full ketaatannya. Ada seorang tokoh di Alkitab yang ditulis sama Tuhan, sengaja dia ada di sini. Dia adalah seorang yang jujur di awal cerita dia adalah orang yang dielulukan saudara. Dia adalah orang yang waktu awal dia baik sama Tuhan. Oke Tuhan siap, taat sama Tuhan. Tapi along the way dia slowly drifting. Dia mulai menjauh dari Tuhan. Dia mulai memprioritaskan keinginannya sendiri daripada keinginan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama di 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Siapakah orang ini? Sudah ketemu? 1 Samuel 15. Siapa yang kita lagi ngomongin ini? Yang udah buka coba. Siapa? Saul, betul. Jadi kita lagi ngomongin soal Saul. Coba kita baca dulu ayat yang kedua sampai 2 sampai 3. Oke? Saya akan baca ayat 2, saudara akan baca ayat 3. Begitu ya. 1 Samuel 15 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3 saudara. Yes. Bunuhlah laki-laki maupun kanak-kanak maupun lembu maupun unta maupun keledai. Jadi ceritanya Saul ini pada waktu itu Tuhan ini mau mengalahkan bangsa Amalek yang sudah menindas Israel pada waktu itu. Ya wajar dong Tuhan ngomong sama rajanya, Saul tolong nih gue mau kalahin orang Amalek. Nih I kasih perintah sama you, oke? Kamu harus tumpas semua, jangan pakai belas kasihan. Tuhan kasih direction. Kamu mesti bunuh apa saja. Tapi coba kita scroll down ke ayat 8 dan 9. Coba ya,
Saya akan baca ayat 8, saudara akan baca ayat 9. Semua sudah dapat? Masih di pasal yang sama, 1 Samuel 15. Saya akan baca ayat 8. Agag, raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat 9. Itulah yang ditumpas mereka. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Tadi saudara baca ayat 3 ya. Oke, ayat 3 di situ ngomongnya apa? Semua. Apakah orangnya doang? Tidak. Lembu, domba? Termasuk gak? Nah, tapi tadi waktu saudara baca ayat 9, Saul ceritanya lagi siap-siap, gue bantai ini orang Amalek semua. Ayat 8, rajanya ditangkap, tapi dibunuh gak? Padahal perintah Tuhan harus siapa? Exactly, habisi bro. Ayat yang 9, Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Saya bisa bayangin pada waktu Saul kira-kira ada di tengah-tengah lagi ngebantai orang Amalek ya. Dia lihat nih, waktu dia bantai, ini kalau rajanya gue tangkap. Kalau gue bunuh, gue mungkin gak bisa bargain nih sama dia. Siapa tahu dengan gue tangkap si raja, dia bisa jadi bawahan gue. Waktu dia lihat lembu, dia lihat kambing domba tambun. Karena di ayat 9 dia bilangnya kalau yang jelek dia bunuh, betul kan? Tapi yang gemuk, yang bagus ternaknya, dia apain? Dia ambil. Kenapa Saul berpikir gini? Aduh sayang. Dia pikir bahwa dengan dia ngambil si lembu-lembu tambun ini, dia berpikir, oh mungkin nanti kita bisa jadikan mereka sebagai persembahan ya buat Tuhan ya. Wah, alasan ini sangat spiritual ya kan, raja banget ya kan, takut akan Tuhan banget. Nah, bisa buat persembahan Tuhan nih. Sayang lah ya kan. Nggak apa-apa lah Tuhan, ini mah cuma 1% orangnya. 1% dari perintah Tuhan yang nggak aku taatin, 1% doang. Kenapa Tuhan? Sayang. Lihat tuh Tuhan, lembunya udah tambun-tambun. Sayang banget kan Tuhan kalau misalnya nggak kita pakai buat persembahan, kan lumayan bisa ngirit ya Tuhan ya. Mungkin itu pemikiran Saul pada waktu itu. Sehingga dia bawalah si raja dan si lembu-lembu tambun. Dia berpikir, oh this is good. Salah nggak pemikiran Saul, saya tanya? Salah nggak? Salah. Bagus, luar biasa nih jemaat City takut akan Tuhan semua. Betul. Tapi kalau dia gak takut akan Tuhan, mungkin pemikirannya gak 100% salah. Iya sih sayang gitu ya. Tapi kan kalau kita udah tahu perintah Tuhan sudah ada di atasnya. Betul. Kalau Tuhan gak bilang lembu tambun harus dihabisi, mungkin Saul bakal dikasih pardon sama Tuhan. Ya udah deh, gue emang gak ngomong di awal. Tapi kan Tuhan udah kasih tahu strateginya di awal gimana, kamu mesti bunuh apa saja, apakah ada yang Tuhan kasih boleh di-spare? Tidak. Perintah sudah jelas, tapi Saul dengan sengaja. Dengan sengaja dia cuman mengikuti sebagian perintah Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara bahwa kadang-kadang sama kayak Saul, dia tuh mulai merasionalkan pikirannya. Dia mulai merasionalkan, dia mulai kompromi, dia merasionalkan dosa. Gak apa-apa lah Tuhan, cuman lembu doang, orangnya tak habisi. Cuman lembu. Gak apa-apa lah Tuhan, aku gak selingkuh, aku cuman mengagumi. Gak apa-apa lah Tuhan, aku gak mungkin selingkuh dari suamiku. Tapi ini kan ada yang suka nebeng nih, kebetulan sejalan. Gak mungkin Tuhan, aku tidak mungkin berdosa sama Tuhan, aku gak mungkin jatuh ke dalam dosa pornografi. Enggak, ini aku cuma diajak teman. Diajak temen nonton sesuatu, ya kan daripada ntar aku gak punya temen. Enggak Tuhan, aku tidak mungkin menipu, enggak.
Enggak Tuhan, ini cuman aku harus siapin duit-duit tertentu buat tutup mulut aja Tuhan ya kan, biar proyek ini bisa berjalan dengan lancar aja. Enggak Tuhan, 5 menit lagi aja. Akhirnya 3 bulan gak baca Alkitab. Dosa itu tidak pernah tiba-tiba datang sama saudara. Mau selingkuh gak ada. Orang tuh selingkuh tiba-tiba tuh gak ada, bener gak? Hari ini saya mau mencuri, ada gak? Gak ada. Semua jenis dosa itu datangnya one step at a time. Selangkah demi selangkah. Saul kesalahannya gak dimulai di 1 Samuel 15. Di 1 Samuel 13 dia mulai kompromi sama instruksinya Tuhan. Waktu itu dia lagi nunggu Nabi Samuel. Karena biasanya sebelum bangsa Israel berperang, Nabi Samuel lah yang harus mengorbankan korban bakaran. Berdoa buat bangsa Israel. Tapi si Saul nih yang si paling efisien, ya kan? Dia mulai melihat bahwa waduh, ini kok Samuel kagak datang-datang nih. Tentara gue udah mulai kacar-kacir nih. Musuh bentar lagi datang nih. What should I do? Wah gak bisa. Sini gue aja deh. Yang mengorbankan korban bakaran, sini. Si paling efisien ya kan? Si paling tepat waktu ya kan? Begitu dia persembahkan korban, Samuel datang. Samuel nanya, lu ngapain? Itulah ketidaktaatan Saul. Yang pertama yang dicatat dalam Alkitab. Dia mulai merasionalkan ketidaktaatannya. Make sense lah, Tuhan ngerti lah. Samuelnya kagak datang. Dia takut, dia belum siap. Padahal Tuhan kan pasti tahu timing yang terbaik, betul gak saudara? Ada alasan kenapa Tuhan itu gak datang di hari H Lazarus mati. Ada alasan kenapa Samuel telat 5 menit datang ke upacara pengorbanan itu. Ada alasan. That's why setiap dosa itu dimulai dari selangkah demi selangkah. Awalnya cuma merasionalkan aja. Besoknya ngomongnya udahlah pakai cara gue aja, pakai cara Tuhan lama. Nunggu janji Tuhan mak, gak tahu kapan jadinya. Udahlah gue pikirin deh cara gue aja gimana. Atau misalnya Tuhan kasih kita arahan untuk kita mengubah kebiasaan. Gak bisa Tuhan, udah biasa kayak gini udah susah. Untuk mengubah budaya keluarga saya udah susah, gak bisa. Cuman selangkah kecil, tapi ini menentukan trajektori dari masa depan kita. Saul taat nih awalnya. Oke Tuhan siap. Amalek bantai siap. Awalnya begitu. Tapi waktu dia lihat wah sayang nih. Ada yang gemuk, ada yang tambun. Apa yang membuat Saul menjadi kompromi, suara ini jugalah yang membuat saudara dan saya bisa jadi kompromi. Gak apa-apalah bisa lah. Biasanya bisikan-bisikan ini tuh bentuknya bisikan, bukan teriakan. Wah itu ambil tuh lembu, gak ada. Biasanya mulai dari apa? Dari sini kecil. Aduh kok kayaknya sayang ya. Kalau saya gak ambil itu. Tuhan suruhnya sih gak ambil. Tapi kan saya punya kebutuhan. Masa saya gak ambil? Tapi kan itu kan videonya gak baik untuk ditonton. Bisa merusak otak kamu. Itu kan videonya banyak yang gak pakai baju, kurang budget kayaknya filmnya. Iya sih, tapi kan ini cuma buat sensasi aja. Ntar kalau misalnya gue gak nonton, ntar gue dikata cupu. Boleh gak nebeng pulang? Kan kita rumahnya sejalan. Aduh kalau saya tolak, ntar saya dikira gak baik. Padahal saya orang Kristen. Padahal permisi, Gojek, Grab di mana-mana. Tetap aja mah ada aja, emang kalau udah niat mah ada aja. Disobedience always starts with a whisper. Cuman bisikan kecil. Coba ini deh. Coba lu lihat lagi nih. Coba deh, lihat Hawa saudara. Iblis itu godain Hawa, itu bukan dengan kayak, nih gue patok lu Hawa sekarang, hahaha sakit kan lu nih makan dosa lu. Enggak gitu. Caranya iblis untuk
membuat Hawa berdosa? Itu dengan bisikan. Kata siapa? Kata siapa buah ini bikin lu mati? Kata siapa? Kata siapa satu tebengan itu bisa membuat kamu selingkuh? Tidak. Kata siapa balesin chat dia itu tidak itu akan membahayakan pernikahan kamu? Tidak. Kata siapa cuma naikin 1% aja dari purchasing? Kata siapa perusahaan rugi? Enggak. Disobedience starts always with a whisper. Masalahnya kalau kita bilang cuman sekali, model begini saudara, jenis ini jarang yang cuman sekali. Jarang sekali. Kenapa? Modelnya bisik-bisik, dikit-dikit. Iyalah satu episode lagi, iyalah satu ini lagi, iyalah sekali lagi aja. Ujung-ujungnya, loh kok saya udah di dalam lubang ini selama 3 tahun. Kita pikir udahlah cuman minum sekali kebar, sesekali emangnya gak boleh. Kan Tuhan bilang kita cuman gak boleh mabok. Minumlah alkohol, bisa kan? Tahu-tahu jadi pemabok dan akhirnya pernikahannya gagal. Kayak pinjol saudara, dosanya kayak pinjol. Awalnya iya kan saya ada kebutuhan. Saya pinjem dulu, kenapa saya gak ada? Tapi saya punya kebutuhan. Saya coba aja lah pinjolnya enggak bakal ulang lagi. Kecil kok kak, bisa kok kak. Kita bisa bayar kok. Tapi bulan depannya pay later lagi. Bulan depannya aduh ini barang sayang banget kalau gak di check out lagi flash sale. Ya kan yang ketawa pasti ibu-ibu, kenapa? Kita susah menolak yang namanya diskon. Apalagi kalau di kanan atas udah ada minus 47%. Kita mikir kapan lagi? Tanggal double belum tentu datang lagi. Kalau kita nunggu tanggal double entar stoknya habis. Sekarang check out. Pakai apa? Pay later. Iya pay-nya later. Sama misery later juga. Derita later, ya sama. Sama kayak pinjol, ujung-ujungnya bahkan lebih parah. Enggak Tuhan kita gak balas dendam, tapi kita juga gak maafin. Kita gak meninggalkan Tuhan, tidak. Tapi kita selangkah demi selangkah mulai menjauhi Tuhan. Kenapa? Karena ketidaktaatan itu sama dengan dosa. Tuhan sebenarnya gak mau loh kita tuh terpisah saudara. Nabi Samuel itu udah mencoba untuk menegur Saul. Dia bilang tuh di ayat 19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa kamu ngambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saudara bisa baca di ayat 19. Nah instead Saul yang lagi ditegur harusnya gimana sikapnya? Saya salah, aduh iya, langsung refleksi diri. Tapi apa yang Saul bilang? Apa yang Saul bilang? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang udah disuruh Tuhan kepadaku. Aku udah bawa si Agag nih, raja orang Amalek. Orang Amaleknya sudah saya tumpas. Ayat berikutnya, coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi siapa? Rakyat. Padahal tadi yang ambil siapa? Saul dan rakyat. Udah mulai bohong nih. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan siapa? Allahmu, bukan Allahku. Bukannya dia refleksi, dia malah bilang, ntar dulu. Aku dengerin suara Tuhan, saya emang denger. Tapi nih rakyat nih loh, gak rakyat. Bukan saya, rakyat. Mereka yang bilang, aduh ambil aja tuh raja sayang. Bisa buat persembahan Pan. Padahal seharusnya waktu saudara dan saya nih melakukan kesalahan. Ibrani 12 ayat yang ke-5 sama 6 bilang gini, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau
diperingatkannya. Karena apa saudara? Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya mau tanya, Bapak Ibu yang orang tua, kalau pengen anaknya berhasil, kadang-kadang Bapak Ibu harus menghajar anaknya enggak? Ya, kalau nggak dihajar, dia nggak akan tahu mungkin yang benernya harus seperti apa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kenapa kita mengajar anak kita? Karena kita sayang. Kalau orang tuanya nggak peduli, anaknya nggak akan diurusin. Mau dia jadi kriminal kek, mau dia entar jadi pedagang narkoba kek, nggak peduli. Kenapa? Orang tuanya nggak sayang. Tapi waktu Tuhan menegur saudara dan saya, harusnya kita nggak bilang, udah kali Tuhan aku udah baca Alkitab. Udah Tuhan aku mau udah ikut ibadah setiap minggu. Udah aku udah ikut Kersel, udah sharing malah di Kersel. Tapi waktu Tuhan singgung kita soal satu ketaatan yang kita tidak lakukan, kita langsung mulai mundur dulu. Padahal waktu Tuhan mendisiplin kita, motifnya adalah kasih. God's motive for discipline is always love. Padahal waktu dia ngomong sama saudara, tak ingeti ya, kamu jangan gini ya. Waktu saudara baca ayat dan ini menegur saudara-saudara bilang, Tuhan terlalu sensi lah. Waktu saudara dikasih tahu, diingetin sama ketua Kersel saudara. Saudara langsung bilang, apaan sih norak. Waktu diingetin sama kakak pembina, saudara bilang, gak ngertiin tahun 2025 kali. Asik. Padahal kalau dikasih tahu itu karena sayang. Kalau Tuhan disiplin saudara dan saya, itu pasti karena Tuhan sayang. Tapi kenapa Saul malah jawabnya begitu? Listen well. Dosa itu enggak butuh alasan. Dosa cuma butuh dalih. Kenapa saudara berdosa? Ya enggak ada alasannya sih. Kadang-kadang pengen aja. Tapi kalau berdosa pasti butuh dalih. Excuse. Lihat Saul. Kenapa kamu kok melakukan ketidaktaatan? Kenapa kamu kok mendukakan Tuhan? Dia gak jawab kenapanya. Dia jawab excuse-nya. Dalihnya yang dia jawab sama Samuel. Sin does not need a reason. My friend, sin needs an excuse. Dosa itu gak perlu sebab. Tapi dosa itu perlunya dalih, excuse. That's why di ayat ke-22, biarlah ini menjadi peringatan buat saya dan juga saudara. 1 Samuel 15:22 bilang gini, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Apakah Tuhan itu berkenan sama korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? To obey is better than sacrifice. Sesungguhnya ketaatanmu itu jauh lebih baik daripada persembahanmu. Tuhan, aku udah kasih persembahan banyak ke gereja. Tuhan, aku udah melayani Tuhan dari pagi sampai malam. Tapi Tuhan bilang apa? Hey, ketaatanmu, kehidupan pribadimu itu loh. Yang aku minta untuk ngikutin caranya firman itu loh. Itu yang better than sacrifice. Itu yang lebih baik daripada persembahanmu. Tuhan, aku udah pelayanan. Iya, tapi kamu di kamar masih suka nonton yang enggak-enggak. To obey is better than sacrifice. God, aku udah kasih perpuluhan. What more do you need from me? I want you to love your wife. Tuhan, aku udah kasih persembahan. Aku pengen kamu ajak anakmu, didik anakmu dengan baik. To obey, ketaatan itu jauh lebih berharga daripada persembahan kita. To heed is better than the fat of rams. Tuhan tuh gak peduli berapa harganya. Tuhan tuh cuma pengen ketaatan kita.
Karena waktu kita taat saudara, Tuhan tuh bisa gantiin semua yang kita pikir kita akan kehilangan dengan yang lebih baik. Kenapa kadang-kadang kita suka gak taat? Karena kita gak percaya sebenarnya. Kita gak percaya sama Tuhan bahwa kalau saya akan kehilangan pekerjaan saya karena saya jujur. Saya gak yakin Tuhan bisa kasih pekerjaan saya yang lebih baik. One of the reason kenapa kita kok memilih untuk tidak taat adalah karena kita gak percaya. Buat yang masih sekolah, Tuhan kalau saya gak nyontek, saya gak lulus. Padahal Tuhan bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kalau kamu takut akan Tuhan, kalau kamu mengandalkan aku akan bikin kamu jadi jauh lebih berhikmat. Tapi kadang-kadang kita gak percaya, kenapa? Kita takut. Kita takut akan apa yang nanti akan kita lewati. Kalau jangan-jangan kalau saya taat, saya akan begini. But God says to obey is better than sacrifice. Mentaati itu lebih baik daripada persembahan. Kenapa sih Tuhan senang kalau kita taat? Karena dia senang memberkati saudara dan saya. Senang. Orang tua tadi semua setuju. Kalau ada duitnya mah tiap hari beliin anaknya apa kek? Semua orang tua pasti ingin menyenangkan anaknya. Pasti. Kalau kita menyesah anak, kalau kita mendidik anak itu karena kita sayang. Setuju Bapak Ibu? Sama Tuhan senang memberkati saudara. Tuhan udah punya banyak banget buat saudara dan saya. Dia akan rilis satu-satu buat saudara dan saya. Tapi pertanyaannya adalah, mau gak kita taat? Do exactly what God has told us to do. Ini janji Tuhan, kelihatan gak tuh ya? Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Ulangan 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Itu janjinya Tuhan. Oh God will lift me up. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang lebih baik dari negeri itu. Saudara akan punya aset lebih banyak daripada orang yang paling sukses di kota itu. Saudara boleh sama-sama buka toko. Tapi karena saudara taat, Tuhan memberkati lebih daripada yang seharusnya. Saudara sama-sama taruh Bitcoin. Saudara sama-sama investasi, main kripto. Tapi karena saudara taat, saudara mau ngikut Tuhan meskipun susah. Saudara mau submit sama Tuhan. Tuhan akan bikin keuntungannya jauh lebih daripada orang yang investasi bareng sama saudara. Dengarkan suaraku maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ikuti seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Enak gak kalau hidup dituntun sama Tuhan? Jangan investasi ke perusahaan itu, yang ini aja. Untung. Padahal grafiknya lagi down. Tunggu seminggu lagi. Asik gak? Making money is very easy. Kalau kita nurut sama yang empunya langit dan bumi. Kalau kita mau taat sama Tuhan, Tuhan bilang ikuti aja deh jalan yang aku perintahkan sama kamu. Hidup kamu pasti bahagia loh, ini janji Tuhan. Ada di Yeremia 7 ayat yang ke-23. Patternnya selalu gitu, taati, obey me, and then taatilah, ikutilah aku, maka. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah berfirman bahwa dia akan memberkati ketaatan saudara dan saya. Amin. Kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, kita sayang sama Tuhan gimana caranya? Iya aku udah ke gereja, aku udah pelayanan Tuhan. Tapi bagaimana dengan rokok? Tuhan aku udah ngikut Tuhan, aku udah ikut doa, aku udah ikut ibadah, aku bahkan ikut TC. Tapi gimana dengan gosip? Tapi gimana dengan baca firman setiap hari?
Gimana dengan nyontek? Gimana dengan nipu? Apa bukti kita sayang sama Tuhan? Yohanes 14 ayat 15 dengan simpel sudah menjelaskan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti sebagian. Benar? Menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Kalau kamu sayang sama aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Every act of obedience is an expression of love. Setiap saudara taat, saudara lagi ngomong, Tuhan aku sayang sama engkau. Gak mudah saya tahu untuk kita bisa membunuh kedagingan kita. Aduh pengennya 5 menit lagi. Aduh sekali lagi Tuhan please, please, please. But every sin we justify, setiap dosa yang kita benarkan, itu membuat kita semakin jauh sama Tuhan. Semakin ada tembok. Kalau saudara ngomong, aduh Tuhan ini kayaknya jauh sama saya. Udahlah, kayak Tuhan gak dengar doa saya nih untuk supaya bisnis saya berhasil. Halo, coba. Kalau dosa membuat kita semakin jauh sama Tuhan, maka ketaatan akan membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Coba deh saudara lakukan satu hal aja yang saudara tahu nih, ini mendukakan hati Tuhan. Tapi kalau ini bisa membawa saya makin dekat sama Tuhan, saya mau buang kebiasaan saya yang ini. Coba saudara lakukan satu langkah lagi. Saya suka kompromi nih Tuhan sama dosa yang ini. Saya mau buang semua kata-kata kotor saya. Saya mau buang semua kata-kata kasar saya. Saya mau mengasihi istri saya. Satu langkah lagi. Saudara semakin dekat sama Tuhan. Sehingga dalam keputusan saudara untuk bekerja, berbisnis, saudara semakin mudah untuk mendengar suara Tuhan. Satu lagi, oke Tuhan. Saya akan mulai serius baca Alkitab setiap hari dan mengajarkan keluarga saya untuk baca Alkitab. One step closer. Satu lagi. Dan saudara gak ada jarak lagi sebenarnya antara Tuhan dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya pengen deket-deket sama saudara. Pengen kasih tahu gini. Minggu depan bakal ada bonus. Ini yang kamu perlu lakukan. Kamu mau liburan kan? Kamu mau liburan ke Bali kan? Aku akan siapin dananya buat kamu. Kamu cukup perlu lakukan satu ini. Kalau deket, bisikan kayak gini kedengeran gak? Kedengeran, saudara bisa dengar karena saya pakai mic aja. Tapi kalau saya ngomong gini, saudara dengar gak? Nggak. Kecuali saya datang. Saya ngomong sama Sachi. Saudara dengar gak? Sachi, tadi Cici ngomong apa? Masa aku yang bilang, Sachi kamu cantik deh. Kalau dekat, kedengeran. Kalau jauh, belum tentu saudara. Sayup-sayup, ntar salah frekuensi. Tuhan suruhnya ke kiri, saudara ke kanan. Tapi waktu kita mau melangkah dalam ketaatan. Oke, aku lepasin deh Tuhan rokok aku. Oke Tuhan, aku mau taat. Memberikan perpuluhan, persembahan. Oke Tuhan, aku mau memperhatikan keluarga aku. Oke Tuhan, Tuhan suruh aku melayani, oke. Aku mau melayani Tuhan dengan tulus. Dan waktu saudara maju sedikit demi sedikit, ketaatan demi ketaatan. Saudara semakin mendekat sama Tuhan, lihatlah bagaimana Tuhan bisa memberkati hidup saudara. Lihatlah bagaimana kasihnya Tuhan. God has His unconditional love, that's true. Tapi seharusnya unconditional love-nya Tuhan itu harusnya memotivasi kita untuk mau semakin taat sama Dia. Karena Dia sudah mati buat kita saudara. Dia sudah menunjukkan kasihnya yang luar biasa sama kita. Seharusnya itu menjadi motivasi bagi saudara dan saya untuk apa? Untuk taat sama Tuhan. Susah Tuhan, kenapa berkatnya belum datang? Taat. Kok lama banget sih Tuhan janjinya turun? Taat. Semakin saudara melangkah dalam ketaatan, Tuhan akan semakin dekat ke kuping saudara. Dan Tuhan akan semakin memberitahu saudara, hey this is what you need to do. Kalau kamu mau anakmu berhasil, ini yang perlu kamu lakukan. Kamu lagi menentukan kan mau kerja kemana? Ini saya kasih tahu.
Kamu lagi mau menentukan kan orang tua kamu masuk ke rumah sakit mana supaya penyakitnya cepat sembuh, ini saya kasih tahu. Kamu mau orang tua kamu sembuh, ini yang mesti kamu lakukan. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu butuhkan selama kamu berjalan dalam ketaatan yang penuh bersama dengan Tuhan. So God wants all of us, saya dan saudara, Tuhan pengen agar kita hidup dalam ketaatan penuh. Saya ajak saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Saya undang WL dan singer untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu ini sama dia. Untuk Tuhan, biarlah ini jadi deklarasi kita saudara. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu Tuhan. Bila semua mata tertutup, saya minta di momen ini, saudara ngomong sama Tuhan, dengar Tuhan, apa bisikan yang selama ini menjauhkan saudara dari ketaatan? Apa bisikan yang sedikit aja lah, sebentar aja lah, yang selama ini membuat kita jadi kompromi sama firman-Nya Tuhan. Saudara temukan itu. Dan ketika saudara bilang, aku mau taat Tuhan. Aku mau taat, aku mau maju lebih dekat lagi sama Tuhan. Kalau ketidaktaatan membuat aku semakin jauh, semakin ada tembok sama Tuhan. Saat ini aku mau hancurkan setiap tembok itu dengan ketaatan. Satu langkah ketaatan itu lebih berharga daripada banyaknya persembahan. God loves your obedience. Tuhan mau saudara dan saya melangkah dalam ketaatan. Kalau selama ini kita suka mendistract diri kita. Kalau selama ini kita suka membiarkan hal-hal kecil untuk kita lakukan. Right now, Tuhan minta saudara dan saya, what is that one thing? Apa hal yang Tuhan ingatkan untuk saudara tinggalkan? Apa hal yang Tuhan minta untuk saudara lakukan tapi saudara belum lakukan? Waktu Tuhan menyuruh saya untuk mempersiapkan ini, Tuhan banyak ngomong sama saya, Tuhan banyak koreksi saya. Saudara, waktu Tuhan koreksi saudara itu bukan karena Dia sebel sama saudara. Dia sayang sama saudara. Maka Dia pengen supaya berkat yang terbaik yang udah Dia siapkan itu ada untuk saudara dan keluarga saudara. But He cannot do it kalau kita nggak taat sama perintahnya. Dia nggak bisa, bukan Dia nggak mau, Dia nggak bisa. But when we do, waktu kita melangkah dalam ketaatan, berkat apapun yang sudah Tuhan siapkan buat kehidupan saudara dan saya, itu akan mengalir dengan deras dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan orang-orang yang kita doakan. So right now, saudara ngomong sama Tuhan, janji sama Tuhan, apa yang ingin saudara tinggalkan, apa yang ingin saudara lakukan sebagai langkah ketaatan saudara. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya akan setia kepadamu
mengharum nama-Mu Tuhan. Kami mau taat, kami gak mau sebagian taat, tapi kami mau taat full. Kami mau taat sepenuhnya, karena Tuhan udah menyediakan segala berkat yang terbaik di dunia ini buat kami. And that's why Lord, we want to follow you. Kami mau ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sebagian, tapi dengan full, dengan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk teguran-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi. Ada komitmen baru yang kami sudah janjikan bersama dengan Tuhan. Dan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan for the rest of our lives. Kami akan melihat penyertaan Tuhan. For the rest of our lives kami akan melihat Tuhan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Biarlah berkat yang berasal, yang terbaik yang berasal dari Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat yang termanis dari Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita yang mau melangkah dalam ketaatan. Mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara, God bless you. Jadikan